Halo semuanya, kembali lagi di video gua di Sempok TV. Ya, lama sekali gua udah nggak bikin video, tapi gua pengen bikin video lagi sekarang terkait dengan COVID-19 atau COVID-19 atau Corona 19 gitu ya. Belakangan ini kan banyak sekali mungkin teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang melihat ya berita yang bertebaran di media sosial maupun di media televisi ya kan, media mainstream gitu. Mungkin banyak angan-angan, banyak unek-unek atau banyak ketidaksepandapatan atau justru dukungan kepada pemerintah terkait penanganan COVID-19 ini gitu. Tapi gua menghimbau secara pribadi hati-hati dalam bermedia sosial sekarang ini terkait COVID-19 atau Corona 19 ini, karena memang seperti yang sudah kita lihat beberapa waktu belakangan gitu, banyak yang kemudian jatuhnya berurusan dengan pihak berwajib gitu, karena memang entah karena tahu atau justru karena tidak tahu gitu kan. Kalaupun memang tahu dan dia memang menyebarkan berita itu untuk tujuan untuk memperkeruh suasana, ya silahkanlah berurusan dengan polisi, nggak masalah gitu. Tapi akan sangat disayangkan jika bapak-bapak, ibu-ibu yang terkena sedikit emosi gitu karena memang uh, oh, kurang setuju dengan apa yang sedang terjadi di Indonesia saat ini, kemudian ingin mengungkapkan pendapat, tapi justru karena ketidaktahuan Anda, ketidaktahuan kita semua atas aturan atau hukum yang berlaku di Indonesia, dan berujung kita malah justru berurusan dengan pihak berwajib. Gua benar-benar menghimbau untuk lebih hati-hati, apalagi ibu-ibu ya, karena memang beli beberapa kasus belakangan ini kan memang yang berurusan karena memang ibu-ibu gitu ya, mungkin karena memang sekarang jauh lebih mudah bersosial media gitu kan. Kadang-kadang kita juga lost control ataupun justru tidak tahu bahwasanya konten atau materi yang sedang kita bawakan itu bermuatan uh, yang melanggar hukum menurut negara Republik Indonesia ini gitu. Dan untuk anda-anda semua yang masih memiliki ganjalan atau pemikiran, ya sabar saja. Percayalah, banyak juga orang-orang yang mempunyai eh, ketidaksependapatan ataupun sependapat, dukungan juga, perbedaan itu pasti ada di kalangan masyarakat. Jadi yang lebih sabar lagi lah dalam menyikapi semua yang terjadi terkait dengan Corona 19 yang ada di Indonesia saat ini. Kemudian juga karena memang semakin hari semakin meningkat ya yang terindikasi secara positif mengidap atau terjangkit Corona 19 ini. Kemudian kadang-kadang banyak sekali kalau kita lihat di media-media sosial kemudian terjadi panic buying gitu. Panic buying itu apa sih? Kepanikan dalam membeli gitu. Membeli apa? Membeli bahan pokok yang kemudian akan disimpan ketika berjaga-jaga ketika nanti di waktu yang akan datang mungkin akan terjadi lockdown gitu kan. Lockdown itu apa? Lockdown adalah ketika kondisi kita semua dilarang untuk keluar dari tempat tinggal kita, ya, kecuali kecuali dengan urusan-urusan yang sangat penting, yang sangat mendesak gitu. Nah, kondisi di mana kita nggak boleh keluar dari tempat tinggal kita itu adalah akhirnya kan kita mengkonsumsi makanan-makanan yang tadi kita beli secara panic buying tadi gitu. Kemudian yang saya lihat di panic buying itu banyak yang membeli misalnya kayak mie, Indomie ataupun makanan-makanan yang cepat saji gitu kan.
Padahal sebenarnya yang kita nggak tahu juga adalah bahwasanya makanan seperti mie yang itu semuanya kan memerlukan food processing gitu. Jadi perlu pengolahan, perlu misalnya kita di rumah kan mengolahnya pakai gas gitu kan, pakai kompor, pakai gas. Sementara kalau lockdown gitu dan membutuhkan waktu yang cukup lama, tentu saja stok gas kita juga boleh jadi bakalan habis gitu kan. Nah, saran gua adalah jangan lupa juga belikan spare gitu, beli juga makanan-makanan yang memang siap untuk kita konsumsi tanpa melewati food processing gitu. Contohnya apa? Contohnya buah. Ya walaupun memang kalau buah itu kan lifetime-nya, masa bisa dikonsumsinya kan memang lebih pendek ya kalau tidak masuk di dalam kulkas gitu kan. Tapi ada satu barang yang kemudian jauh lebih lebih efektif kalau dibeli adalah misalnya biskuit. Kenapa biskuit? Karena biskuit juga tidak melewati food processing. Kita nggak perlu mengolahnya, kita bisa langsung makan gitu, dan kemudian rentan waktunya lifetime-nya gitu kan. Masa baiknya makanan itu untuk dikonsumsi juga biasanya kan lama, bisa setahun 2 tahun gitu kan. Itu yang pengen saya bilang juga. Kemudian yang kedua adalah terkait membeli masker dan hand sanitizer gitu. Banyak yang kemudian membeli secara besar-besaran nih, padahal satu orang aja membeli sampai ketika stok itu ada di supermarket gitu ya, belinya langsung semua dibeli, ada 5 dibeli, ada 6 dibeli, karena kepanikan dia. Padahal sebenarnya COVID-19 atau Corona 19 ini adalah sebuah pandemik atau virus yang kemudian menyerang secara berantai gitu. Sementara kalau Anda membeli misalnya masker dan kemudian hand sanitizer secara sendirian, mungkin boleh jadi Anda aman bersama keluarga Anda, tapi lingkungan Anda akan terancam gitu. Dan ketika lingkungan Anda misalnya amit-amit nih, yang paling buruknya ya, resiko terburuknya mereka terjangkit gitu, semua tetangga Anda terjangkit, maka tinggal menunggu waktu aja, Anda pasti akan terkena juga gitu. Jadi belilah seperlunya saja. Toh hand sanitizer itu dipakai bukan untuk cuci tangan. Hand sanitizer dipakai ketika kita memang telah beraktivitas, dipakai dan kita nggak perlu air untuk membasuhnya. Tapi ketika kita mungkin di rumah, kita bisa pakai sabun cuci tangan, juga bisa pakai segala jenis sabun yang bisa membunuh kuman gitu. Jadi hand sanitizer toh kalaupun membeli beberapa, nggak sampai semuanya, itu sebenarnya cukup gitu. Dan akan lebih bermanfaat jika itu bisa dibeli oleh orang-orang di sekitar Anda gitu. Kemudian yang ketiga, di China sendiri, pusat dari awal Corona 19 ini, kemarin di media juga sudah bertebaran informasi bahwasanya mereka sudah berhasil mengatasi corona ini. Kemudian harapannya sih, gua sebagai masyarakat Indonesia berharap semoga kasus ini dapat diselesaikan secepat mungkin, karena sebentar lagi mungkin beberapa bulan ke depan kita akan menghadapi namanya musim mudik, musim lebaran gitu. Bayangkan kalau memang COVID-19 ini belum bisa dituntaskan sampai waktu itu, benar-benar akan sangat luar biasa misterius lah menurut saya. Karena memang ya pemerintah sih saya yakin ya akan kesulitan untuk mencegah orang-orang untuk tidak mudik ke kampungnya merayakan lebaran. Padahal
khawatirnya mereka dari pergerakan itu, dari perpindahan satu tempat, misalnya dari ibu kota Jakarta menuju tempat-tempat kelahiran, misalnya di Jawa Tengah, di Purworejo, di Kebumen, atau di banyak tempat lain, di Jogja misalnya, atau yang kemudian yang sedang belajar di Jogja kembali ke Palembang, yang sementara ini menjadi mahasiswa di Jogja misalnya, itu kan menjadi sangat ribet sekali kalau kita bayangkan gitu, bagaimana potensi penyebarannya juga pasti akan semakin membesar gitu, karena memang ya mobilitas orang terjadi besar-besaran saat itu. Seperti kita tahu bahwasanya COVID-19 ini atau Corona 19 ini adalah penyebarannya melalui interaksi orang per orang gitu. Dan sementara di Lebaran gitu akan terjadi ya seperti lazimnya lebaran-lebaran yang telah lalu, ya kita biasanya akan bersalam-salaman, berpelukan, cipika-cipiki gitu. Padahal dari kontak-kontak seperti itulah yang kemudian berpotensi untuk menyebarkan COVID-19. Nah, ini akan menjadi sangat-sangat luar biasa gitu. Nanti akan seperti apa penanganannya, kita tunggu apakah pemerintah akan memberikan seperti apa gitu. Kemudian dari mungkin dari MUI juga, karena memang kan hari raya kan hari rayanya umat muslim gitu. Tentu ada fatwa-fatwa yang kemudian kita tunggu gitu akan seperti apa. Itu aja yang pengen gue sampein. Kembali lagi gue ulangin himbauan gue gitu buat semuanya gitu yang ingin mencurahkan unek-uneknya di media sosial terkait COVID-19 ini, agar lebih berhati-hati. Jangan sampai konten Anda itu bermuatan untuk bermuatan yang sengaja ataupun tidak sengaja itu terkait hoax misalnya, atau kebencian, memicu kebencian di antara sesama masyarakat. Itu sangat-sangat saya mohon untuk dihindari, karena memang beberapa kasus yang kemarin juga mungkin terlihat sorot orang-orang itu begitu menyesal gitu, mungkin karena memang ada beberapa yang memang mungkin di awalnya nggak diniatkan dia untuk membuat konten itu untuk berurusan dengan pihak berwajib, tapi karena mungkin ketidaktepatan dalam memilih bahasa, ketidaktepatan dalam memilih konten, itu bisa berakibat yang lumayan fatal untuk Anda. Jangan sampai Anda menyesal di belakang hari karena memang berurusan dengan pihak berwajib gitu. Itu aja yang pengen gue sampaikan. Maaf kalau ada kata-kata yang terkesan menggurui ataupun sok tahu. Gue benar-benar mohon maaf yang sebesar-besarnya. Gue nggak pengen atau nggak ingin niatkan seperti itu. Dari lubuk hati yang paling dalam benar-benar nggak ada niatan seperti itu. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah like, terima kasih yang udah subscribe. Sampai jumpa di video gua selanjutnya. Dadah.